pertanyaan pertama. Bagaimana kita menanggapi orang menyikapi itu ya? Udah. Baik, bagus. Mirip tadi, pertanyaan antum dengan pertanyaan antum ya? Mirip, saya jawab sekaligus saja yang dua ini. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran itu membuat kamu jadi kafir. Jadi fakir itu bersebelahan dengan kafir. Fakir dan kafir itu tetangga dekat. Maka orang yang fakir itu lama-lama bisa kafir kalau dia tidak punya agama yang kuat. Dan terbukti sekarang ini salah satu strategi mereka menjalankan misi agama mereka dengan pendekatan bantuan-bantuan sosial kemanusiaan, dengan memberikan sembako, membuat program pasar murah, ya, memberikan beasiswa. Targetnya cuma satu saja, yang bersangkutan murtad dari agama Islam. Itu ada, betul. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Kalau kita melakukan diagnosa, rata-rata orang yang murtad itu penyebabnya dua. Pertama, karena fakir, karena kemiskinan. Yang kedua, karena kawin. Nah, ini rata begitu. Biasanya kalau orang sudah fakir banget, umumnya tidak sekolah lagi, jadi bodoh, betul nggak? Maka orang yang fakir ini, dia tidak melihat tidak melihat agama orang lain, tapi yang mereka lihat itu apanya? Kebaikan orang lain. Oh, ini dia baik, ya. Karena orang awam itu, saudara-saudara, melihat itu bukan agama, tapi melihat kebaikan orang lain. Dilihat kebaikan orang lain, oh inilah yang benar. Jadi tolok ukur kebenaran itu dari kebaikan, bukan dari kebenaran. Betul nggak? Kenapa demikian tolok ukurnya? Karena mereka tidak punya ilmu. Siapa yang berbuat baik sama dia, oh itulah yang benar. Makanya Al-Quran metode dakwahnya 3. Pertama, bil hikmah. Bil hikmah itu apa? Bil ilmi. Dengan ilmu. Kalau kita dakwah harus dengan ilmu, dengan konsep. Siapa mad'unya, siapa objek dakwah kita yang kita dakwahi dengan ilmu? Tentu orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berpendidikan tinggi. Antum dakwah kepada Kristen yang sekolahnya tinggi, yang doktor, pakai sembako, laku nggak? Nggak laku, banyakkan uang dia dari kita. Tapi kalau antum dakwah kepada mereka dengan thariqah, dengan uslub, dengan ilmu, insya Allah antum sampaikan di mana keunggulan agama Islam, maka kalangan terdidik dari non muslim itu akan tertarik kepada Islam. Ada cara kedua, wal mau'izatul hasanah. Siapa itu yang kita dakwah dengan apa itu mau'izatul hasanah? Itu dakwah yang dakwah bilhal, dakwah yang konkret. Antum dakwahnya nggak bisa dengan pidato. Antum lihat orang miskin, bantu. Anda bicara tentang ajaran Islam rahmatan lil alamin, mereka kelaparan, antum biarkan saja, itu bukan rahmah namanya. Saya ketika dakwah, sebentar, saya lihatkan dulu ini, ya. Ketika ada dakwah ke NTT, nih antum lihat, kelihatan nggak? Ada. Ini dalam rangka Anda mau'izatul hasanah dakwahnya. Anda pergi ke NTT. Apa yang Anda lakukan cara dakwanya? Oh, cara dakwah saya dengan pendekatan sosial kemanusiaan seperti yang mereka lakukan kepada kita orang Islam. Di NTT itu, saudara, susah air. Lalu saya datang berdakwah ke sana. Kebetulan saya bangun pesantren Mu'allab sana 3 di NTT. Saya bilang apa? Di sini kan kalian sulit air. Boleh enggak saya ngebor air? Nanti kalau keluar airnya saya bagi kepada warga di sini gratis. Saya sambungkan pipa-pipanya. Orang-orang Katolik di sana senang. Saya coba bor pakai alat berat begini. Ternyata beberapa kali saya lakukan tidak berhasil. Ketika tidak berhasil, saya rubah. Nggak berhenti usaha saya berdakwah. Saya tawarkan kepada mereka air lewat mobil tangki. Saya beli tangki begini, harganya satu tangki cuma 250.000. Kita beli 10 tangki aja 2,5 juta, udah sekampung itu terpenuhi hajat air mereka. Apa yang terjadi, saudara-saudara, anak-anakku? Ketika anak lakukan ini, muncullah image mereka. Wah, Ustadz Nababan itu baik. Ini yang bilang siapa? Orang Kristen. Lalu mula-mula datanglah orang kepada saya, bapak-bapak, namanya Pak Matius. Ustadz, beta lihat Ustadz itu baik sangat. Kalau bilang sangat baik, dibalik baik sangat. Ustadz baik sangat. Ustadz itu kiai, Ustadz itu muslim. Tapi Ustadz tidak beda-bedakan agama. Ustadz peduli sama kami orang miskin, padahal kami ini orang Kristen, orang Katolik. Ustadz baik sangat, kami kagum dengan Ustadz. Kata bapak, lalu apa dia bilang? Pak Ustadz, bolehkah beta minta tolong sama Ustadz?
Apa itu Pak? Beta itu punya anak gadis 2 orang. Sonde remaja, su remaja. Tapi anak beta Ustadz suputu sekolah. Itu anak beta bilang, Papa itu Ustadz Nababan itu baik sangat. Beta dengar dia punya pesantren di Jakarta. Bilang Pak Ustadz, Papa, beta sama adik pengen masuk Islam dan pengen sekolah di pesantren. Karena anaknya sudah berhenti sekolah gara-gara miskin. Datanglah Pak Matius itu kepada saya, nyerahkan anaknya. Bapak itu Katolik. Bapak, beta bilang, itu dalam Islam tidak boleh ada orang pindah agama karena iming-iming materi, apalagi dipaksa. Itu anak bapak pengen masuk Islam karena materi kah? Kalau karena materi beta sonde mau. Kecuali anak bapak itu memang pengen masuk Islam, beta aja ke Jakarta, beta sekolahin. Oh tidak Ustadz, itu anak beta katanya pengen masuk Islam dan pengen sekolah. Karena anak beta suputu sekolah, sudah berhenti sekolah, dia bilang. Oh bagus, dibawa anaknya, ini bapaknya penyerahan anak, bapaknya masih Katolik. Akhirnya begitu diserahkan, saya minta pernyataan tertulis pakai materai. Maka saya syahadatkanlah anak itu di Kupang, ya. Begitu saya syahadatkan, saya bawalah ke Jakarta naik pesawat terbang. Padahal di sana mereka hidupnya miskin, rumahnya masih atap lalang, lantainya tanah, makanannya masih singkong. Saya bawa ke Jakarta naik pesawat. Senangnya bukan main. Sampai ke Jakarta, saya masukkan anak itu di kamar yang ber-AC. Makanannya saya servis, saya belikan dia pakaian yang bagus, saya sekolahkan di sekolah yang bagus, saya belikan dia sepeda motor, saya kasih dia uang jajan tiap hari 10.000 satu anak. Maka seminggu kemudian dia minta tolong sama saya, Ustadz, beta mau pinjam HP Ustadz, beta pengen telepon papa sama mama, mau nyampaikan ucapan terima kasih. Dia telepon papa mamanya, Papa Mama selamat pagi. Namanya Sipa setelah masuk Islam. Papa, ini Sipa. Beta menyampaikan terima kasih kepada Papa. Papa sudah serahkan beta kepada Ustadz Nababan. Biar Papa tahu, beta sama adik di Jakarta dikasih kamar yang ber-AC, makanan enak-enak, sekolah yang bagus, dibelikan sepeda motor, dikasih uang jajan tiap hari. Kalau bisa Papa Mama ikut saja masuk Islam seperti beta dan adik. Itu bapak mamanya nangis mendengarkan kalimat itu. Lalu apa kata Papa Mamanya? Sampaikan ucapan terima kasih Papa Mama kepada Ustadz. Kalau memang itu yang kalian inginkan, bilang sama Ustadz, nanti kalau Ustadz datang kemari lagi, beta akan serahkan adikmu yang ketiga supaya masuk Islam. Papa Mama nanti belakangan saja. Datanglah saya ke sana lagi, diserahkanlah anaknya yang ketiga. Ini pengislaman. Saya bawa lagi ke Jakarta naik pesawat. Senangnya bukan main. Yang ini tadi, yang sebelah kanan si bapak ini, itu sudah saya kirim kuliah ke Irak, ke Baghdad. Sudah tamat 4 tahun LC. Tahu LC? Apa LC? Langsung ceramah. Subhanallah. Dia memang miskin secara ekonomi, tapi intelijensianya luar biasa. 1 bulan sudah lancar baca Al-Quran. Sekarang sudah bagus bahasa Arabnya. Maka saya syahadatkan adiknya yang ketiga, bawa lagi ke Jakarta, sama perlakuannya. Tetangga-tetangga Pak Matius ini nanya, Pak Matius, anak lu kemana? Beta sonde lama tidak lihat anak lu, biasanya tiap malam main sama anak beta. Kemana anak lu? Kata tetangganya, anak beta di Jakarta. Di Jakarta? Di mana? Di pesantren. Loh, pesantren itu kan tempat orang Islam, sekolah Islam. Iya, di pesantrennya Ustadz Nababan yang suka bantu-bantu kita air itu. Oh, ngapain di sana? Belajar Islam. Jadi anak lo sudah masuk Islam? Sudah. Gimana katanya? Oh, di Jakarta katanya anak beta itu dibikin enak, dikasih kamar yang ber-AC, makanannya bagus, enak-enak, sekolahnya bagus, dikasih sepeda motor. Rupanya tetangganya iri. Apa dia bilang? Matius, ntar kalau Ustadz Nabawan datang lagi kemari, beta boleh nggak titip anak 1? Dititiplah anak 1 sama beta. Beta bawalah anaknya, diislamkan, bawa lagi ke Jakarta. Akhirnya berita menyebar kemana-mana. Ustadz Nababan baik, peduli sama orang-orang miskin, mau menyekolahkan anak orang-orang yang tidak mau. Menyebar beritanya. Akhirnya rame-rame orang menyerahkan anak kepada saya, ingin diislamkan. Betanya yang mampus. Bagaimana beta tidak mampus berangkat ke Jakarta pakai pesawat terus? Dari mana uang beta? Akhirnya beta selalu angkat di YouTube. Setiap pengislaman saya angkat di YouTube. Rupanya staf-staf para duta-duta besar negara Arab menonton video-video itu. Maka ketika pengislaman itu, para duta-duta besar negara Arab datanglah ke pesantren kita, ingin menyaksikan pengislaman mereka-mereka ini. Mula-mula
Saya mintalah duta besar Islam, duta besar Saudi Arabia mengislamkan seorang gadis ini. Setelah disyahadatkan langsung diberangkatkan haji sama beliau. Kemudian duta besar Libya mengislamkan anak ini. Kemudian duta besar Irak mengislamkan putri ini. Kemudian duta besar Sudan mengislamkan anak ini. Akhirnya karena selalu saya upload di YouTube, menyebarlah berita yang begitu banyak dan rame-rame orang menyerahkan anak kepada saya untuk pengislamannya. Maafkan saya tidak ada waktu menjelaskan detail ini. Saya tunjukkan foto-foto pengislaman aja. Ini semua adalah pengislaman mereka. Sebagai hasil saya membawa mereka, menyelamatkan mereka minadz zulumati ilan nur lewat dakwah Mau'izah al-Hasanah. Ini antum saksikan dulu. Saya kalau jelaskan nanti enggak sempat menyampaikan materi kristologinya. Saya perlihatkan foto-foto pengislaman aja. Ini semua adalah pengislaman mereka. Saya bawa mereka dari NTT sana ke Jakarta. Saya islamkan di rumah yang mulia para duta-duta besar negara Arab. Ini diantaranya duta besar Saudi Arabia. Ini semua adalah pengislaman. Saya tunjukkan ke antum. Ya, itu tadi si bapak yang pertama kali menyerahkan anaknya itu pada akhirnya juga masuk Islam beliau. Ini pengislamannya, diislamkan oleh yang mulia duta besar Kuwait di rumah beliau bersama istri dan anak-anaknya semua sudah masuk Islam. Ini adalah pengislaman semuanya adalah menjalankan misi dakwah lewat Mau'izah al-Hasanah itu. Ini ana lihatkan ke antum. Ini semua adalah pengislaman. Ya, ini semua pengislaman. Baik. Jadi itulah metode dakwah yang kedua, Mau'izah al-Hasanah. Jadi antum ada kalanya berdakwah tidak dengan lisan, tapi berdakwah dengan bukti yang konkret seperti tadi. Kita dengan bukti, kita tahu orang yang murtad itu adalah karena kemiskinan. Bagaimana cara kita mengantisipasi pemurtadan itu? Maka dalam Islam ada namanya zakat. Apa? Zakat. Zakat itu menyelamatkan umat dari kemiskinan kita. Maka berdayakan umat dengan zakat. Jangan sampai orang lain yang mengambil umat kita dimurtadkan. Betul? Jadi fenomena ini memang terjadi karena miskin umat kita digunakan. Maka ketika cara seperti ini saya gunakan dalam Islam. Dulu saya kebetulan pernah ikut juga program misi jending. Memang dipelajari secara psikologi. Berdakwah dengan materi, dengan konkret itu lebih utama daripada bil lisan. Betul? Apalagi orang-orang awam, orang miskin, dia tidak tahu itu, tidak butuh ayat dia. Yang butuh apa? Butuh perut kenyang. Betul nggak? Sebab kalau perutnya lapar, apapun antum sampaikan tidak berhasil itu. Selamatkan dulu perut dia. Betul? Baru antum dakwah dengan lisan kepadanya. Insya Allah diterima dakwah antum. Jadi sudah terjawab dua pertanyaan ini sekaligus. Ya, tadi pertanyaan antum apa tadi? Yang pertama tadi apa pertanyaannya? Iya. Bagaimana tanggapan kita terhadap orang Kristen yang mengkristenkan orang Islam? Ya, kita itu kan misi. Itu misi mereka. Kita tidak ada jalur hukum kecuali mereka paksa. Kita tidak bisa menghukum mereka. Oh, kamu kenapa murtadkan orang Islam? Anda melakukan pelanggaran hukum. Nah, sementara kita juga melakukan islamisasi. Benar nggak? Kita juga melakukan islamisasi. Kalau gitu mereka tuntut juga saya nanti. Kenapa antum mengislamkan orang Kristen? Tidak bisa, tidak ada saluran hukumnya. Karena dua agama ini agama misi. Selagi yang bersangkutan pindah agama bukan karena materi, ya bukan karena paksaan, maka tidak ada delik hukum yang menjebak mereka dari pelanggaran hukum. Tidak ada. Jadi sikap kita tentu selamatkan umat kita dari bahaya pemurtadan dan kristenisasi. Caranya apa? Dengan cara antum mengajarkan ilmu-ilmu kristologi yang semacam ini. Pasti orang yang murtad itu adalah orang yang tidak tahu perbandingan agama. Betul? Mereka lihat, oh semua agama sama. Apalagi ada ajaran liberal sekarang ini. Apalagi yang mengajarkan liberal bukan orang bodoh. Profesor-profesor di kampus-kampus ternama mengajarkan tentang persamaan agama. Kalau orang awam bicara itu mungkin alah sepele aja kita. Tapi ini yang bicara profesor. Betul nggak? Tapi akidahnya rusak. Antum boleh terima? Tidak boleh terima kalau batil. Betul? Jadi sikap kita selamatkan umat kita dari bahaya pemurtadan itu. Jazakumullah khair.
Yang sudah silakan duduk, yang 3 silakan bertanya. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum nafsi, ismi Muhammad Rashid Ridho, jitu min Jakarta. Afwan anti kuatan dan Afwan Ustaz, pertanyaannya agak nyeleweng dikit dari materi. Jadi saya pernah berdiskusi dengan teman-teman di pondok. Nah, jadi tentang pluralisme. Jadi kan pluralisme itu menyetarakan agama-agama ya Ustaz. Jadi pertanyaan saya, bagaimana pendapat antum tentang pluralisme itu? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidki Kosan Mahfud, berasal dari Madura. Madura. Nah, Masya Allah. Ya tore. Mohon izin bertanya Ustadz. Seperti hal yang dibilangin dari pembicara dari pertanyaan sebelumnya, saya juga berpikiran sama. Kadang juga manusia, karena manusia ini kadang pikirannya agak liar ya. Jadi ada pendapat yang mengatakan semua agama itu benar. Terus bagaimana meyakinkan diri antum bahwasanya Islam itu agama yang benar? Kan kalau dari tadi kita bertanya tentang bagaimana mengislamkan orang Kristen, saya ingin bertanya bagaimana mengislamkan orang Islam. Karena waktu itu saya pergi ke pasar, kebetulan bersama supir Grabnya itu bertanya kepada saya, Mas, saya ini Islam Mas. Ya, sholat ya setahun sekali waktu Idul Adha, waktu Idul Fitri. Itu yang membuat saya terengang-engang dalam pikiran saya, bagaimana mengislamkan orang Islam. Terus bagaimana antum memahami bahwasanya Islam adalah agama yang benar. Seperti halnya kita lihat bagaimana Syiah itu kan yang dapat membuat pandangan orang-orang non-Islam itu bahwasanya Islam adalah agama yang salah. Syukran. Afwan ya. Jazakallah khair. Baik. Istamir akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barik, berasal dari Surabaya. Izin bertanya, kenapa ada beberapa orang Kristen yang masih enggan untuk masuk ke agama Islam, sedangkan mereka tersebut telah mengetahui bahwasanya agama mereka itu salah dan Islam itu adalah agama yang benar. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pertanyaan itu bagus-bagus semuanya. Tentang pluralisme, persamaan agama. Kita ini plural, umat yang majemuk, yang bermacam-macam warna kulit, bahasa, bahkan budaya, agama. Tapi isme, menyetarakan atau menyamakan semua agama sama, itu tidak benar. Lalu sekarang ini sedang diviralkan pemahaman-pemahaman konsep yang semacam itu dengan istilah khalif tu'raf, tampil beda Anda akan cepat terkenal. Banyak sekarang profesor yang belajar ke barat. Saya kebetulan pernah ceramah juga di McGill di Kanada, di Montreal. Itu ada Islamic Studies di sana, orang orientalis yang mengajarkan tentang ilmu-ilmu keislaman. Tahu orientalis? Apa itu orientalis? Orientalis, Orient itu artinya timur. Jadi orang barat yang mempelajari tentang ketimuran. Apa? Orang barat yang mempelajari tentang ketimuran. Ketimuran apa? Dipelajari agamanya, dipelajari bahasanya, dipelajari budayanya, dipelajari adat istiadatnya. Dia orang barat, orang Kristen. Saya pernah jumpa dengan seorang profesor di Chicago yang dia mengajarkan Islamologi. Dia Kristen tapi mahir dalam bahasa Arab, menguasai ilmu-ilmu agama Islam. Tapi yang bersangkutan tidak muslim. Bari fil ulum, dalam ilmunya. Saya kalau bicara sama dia pakai bahasa Arab, subhanallah. Tapi yang bersangkutan tidak muslim, hanya belajar agamanya, belajar budayanya. Nah, murid-muridnya itu kebanyakan orang Islam. Maka karena dia belajar bertahun-tahun sama profesor orientalis itu, begitu dia selesai otomatis muridnya menjadi agen orientalis. Itulah yang membawa misi pluralisme itu di kampus-kampus ternama sekarang banyak itu.
Lalu bagaimana kita menyikapi pluralisme ini? Biasanya ketika bicara pluralisme itu, mereka menjadi agen Kristen. Mereka lebih banyak membawa misi-misi Kristen daripada agama lain. Maka salah satu kiat, tips antum menghadapi kaum pluralisme ini dengan pendekatan ilmu, perbandingan agama dengan ilmu kristologi. Anda mengatakan semua agama sama, dasarnya apa? Kalau sama-sama agama, iya. Tapi kalau sama-sama benar, oh tidak, entar dulu. Tidak sama-sama benar. Paham? Katakan kepada dia, sama-sama agama, oke. Tapi kalau sama-sama benar, entar dulu. Tidak. Hanya Islam yang benar. Anda harus bisa buktikan dengan ilmu perbandingan agama. Itulah pentingnya kita belajar kristologi itu. Nanti kita habis ini. Antum tadi bertanya bagaimana kita meyakinkan orang Islam. Oke, kalau mengislamkan orang Kristen sudah jelas, tahu tadi caranya. Dakwah dengan kristologi insya Allah bisa. Tapi yang repot ini mengislamkan orang Islam gimana? Apalagi yang punya pemahaman, oh saya sholat, saya agamanya Islam tapi cuma satu kali saja setahun, hanya Idul Fitri saja. Itu pun duduk paling sop terdepan itu. Iya memang itu kalangan awam. Mayoritasnya umat kita begitu. Bukan hanya supir taksi itu, bukan hanya supir Grab. Yang punya pemahaman kayak begini itu banyak. Nah itu semua adalah karena kebodohan, karena kemiskinan, karena ketidakpahaman mereka. Makanya diwanti-wanti kadal fakru ayakuna kufron itu. Semakin dia fakir kehidupan ekonominya, maka semakin dekat kepada kekafiran. Ya, coba lihat orang pekerja-pekerja kasar itu pasti tidak sholat, nanti di puasa tidak akan puasa. Alasannya apa? Oh saya kerja keras, kerja berat, segala macam. Bertahun-tahun begitu terus. Lalu bagaimana kita menyikapi sebagai orang Islam? Kita harus menemukan solusi. Kalau permasalahan itu karena kebodohan yang disebabkan oleh karena kemiskinan, maka zakat yang kita keluarkan setiap tahun itu harus mampu mengangkat harkat ekonomi umat kita, harus mampu menyelamatkan umat kita dari kemiskinan mereka. Kalaupun mereka tidak kaya, paling tidak mereka menjadi tidak, kalaupun tidak jadi mustahik, paling tidak, kalaupun mereka tidak menjadi muzaki, paling tidak menjadi mustahik. Itu tugas kita semua, mengamankan mereka, karena mereka tidak ada ilmu. Kalau antum hanya lewat doktrin-doktrin aja, ayo salat, tidak mudah. Karena itu persoalan ekonomi. Oh saya mau nari cari sewa segala macam itu. Maka ini harus banyak intervensi dari negara, dari stakeholder ini. Harus punya kepentingan dalam hal itu. Jadi jangan hanya membiarkan umat larut dalam kemiskinannya begitu sampai mereka meninggalkan kewajiban mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dakwah kepada orang non-muslim dengan trik-trik tadi itu lebih mudah. Tapi kalau dengan orang Islam kita harus kasih makan dulu, dia harus segala macam itu ya. Dan juga mungkin dengan cara antum nanti kalau sudah tamat gini, usahakanlah membuat lembaga-lembaga kecil di mana antum tinggal. Ajak orang belajar agama ke situ, ajarkan. Antum menjadi asbab hidayah kepada mereka. Karena la ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humrin ni'am. Ya, kalau antum menjadi sebab orang dapat hidayah, yang tidak sholat jadi sholat, maka antum mendapatkan pahala yang luar biasa, lebih baik daripada onta merah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jazakallah khair. Tadi antum terakhir bertanya, iya, bagaimana kita menyikapi orang-orang Nasrani yang berilmu, yang sesungguhnya mereka tahu kesesatan, ketidakbenaran agama mereka, tapi mereka enggan masuk agama Islam. Saya pikir bukan enggan, tapi memang belum ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya semua itu hidayah. Dengan belum ada hidayah yang secara ilmu pengetahuan dia sudah tahu ini hak, tapi masih terhijab hatinya ya daripada kebenaran itu karena Allah belum bukakan hatinya. Oleh karena itu kita sebagai orang Islam harus sering-sering mendatangi mereka. Kalau kita tahu sepulan, oh sudah mulai cenderung pemikirannya kepada kebenaran, sering ziarahi dia. Ya, siapa tahu dengan hadirnya antum sering diskusi dengan beliau akan terbuka hatinya. Jadi jangan lepas. Memang dalam debat-debat saya dengan para pendeta, sebenarnya mereka tahu. Ya, contoh, saya kemarin bilang, bagaimana Anda
membuat takrif Tritunggal itu menjadi esa. Karena mereka mengatakan begini, Tuhan dalam agama kami yang selalu diserang oleh orang Islam seolah-olah 3 Tuhan kami. Tidak. Kami percaya Tuhan satu, zatnya satu. Cuma memiliki 3 kepribadian, kata dia. Jadi istilah Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus itu tidak menunjukkan adanya 3 Tuhan. Dalam iman kami Tuhan tetap satu, cuma memiliki 3 kepribadian. Lalu dikasih analogi. Analoginya apa? Dia kasih tamsilnya itu rokok Jisamsu. Dia bilang ini Jisamsu, rokok Jisamsu, sebatang. Ustadz, ini namanya apa? Dia bilang ini. Saya bilang rokok. Nah, rokok kan? Rokok. Rokok ini, saudara, dia bilang terdiri dari 3 unsur. Rokok ini ada kertas, ada tembakau, ada cengkeh. Inilah yang namanya rokok. Oh, dikasih analogi begitu. Oh, Anda cerdas, saya bilang. Jadi Tuhan itu dalam pandangan kami lebih kurang seperti itu. 1 oknum tapi 3 kepribadian. Itulah ibaratnya. Ini rokok, namanya rokok ini terdiri dari tembakau, kertas, cengkeh. Itulah yang bernama rokok. 3 unsur. Oh, mantap, saya bilang. Lalu saya bilang, Pak Pendeta, mohon maaf, bolehkah saya minta rokoknya? Boleh, dikasih. Maaf, bolehkah saya cincang-cincang rokok ini? Boleh. Saya cincang. Begitu cincang, saya ambil kertasnya. Pak Pendeta, ini apa namanya? Dia bilang kertas. Rokok enggak ini? Enggak, namanya kertas, bukan rokok. Oke, bagus. Saya ambil lagi tembakau. Pak Pendeta, ini apa namanya? Dia bilang tembakau. Rokok bukan? Oh tidak, ini tembakau. Mantap. Sambil lagi cengkeh. Pak Pendeta, ini apa namanya? Dia bilang cengkeh. Rokok enggak ini? Tidak. Oh, rupanya ketika dipisah unsur-unsurnya, zatnya menjadi beda. Dia menjadi kertas, dia menjadi tembakau, dia menjadi cengkeh. Ketika diaduk menjadi rokok namanya. Bagaimana konsep Tuhan kayak begini? Pusing saya bilang. Ya kan? Ketika dipisah unsur-unsurnya namanya sudah beda. Ketika digabung menjadi satu bernama rokok, kan ini ghairu makul, betul nggak? Jadi akhirnya mereka juga pusing sendiri. Nah, begitulah antum menjelaskan dengan pendekatan logik. Ya, kalau sudah ada orang begitu, tinggal selangkah lagi. Apa? Nunggu hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال